Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 9 Februari 2026. Hari ini IHSG-nya ditutup 1,2% kalau tidak salah ya Bapak Ibu. Jadi tadi pagi IHSG-nya dibuka merah. Saya udah terlanjur buy on weakness itu, tapi saya lihat lambat bergeraknya dan saya lihat regionalnya positif, iya regional, Asianya positif. Jadi eh, saya pikir wah nggak apa-apa ini. Tapi main cepat aja memang sudah saya niatkan tadi. Alhamdulillah beberapa saham saya tradingnya cepat, buy on weakness banyak pagi-pagi, siang beberapa sudah saya jual. Jadi mengingat 3 hari sebelumnya Rabu, Kamis, Jumat volume di IHSG ini VPI-nya warna kuning. Jadi saya berpikir kalau masih begini belum ada pemain besar yang masuk Bapak Ibu. Semua white and see. Jadi saya nggak mau terjebak terlalu banyak. Cash saya usahakan banyak. Jadi kalau bisa saya beli pagi, siang saya jual. Tadi pagi saya dapat kemarin hari Jumat saya dapat ratu di 4.400 kok nggak salah ya. Tadi jual 5.100 begitu-begitu saja. Yang penting profit ya Bapak Ibu. Udah, besok cari lagi. Kalau tidak kelihatan volume besarnya dalam konsep volume price analysis, mungkin saya akan main cepat ya Bapak Ibu. Main cepat maksudnya bukan intraday, sudah saya siapin plannya. Beli paginya, nanti siangnya baru pikirkan lagi plannya seperti apa pas break. Oke. Kita lihat ada 2 alert Bapak Ibu ya, tapi dengan kondisi saya sampaikan tadi volumenya yang kurang greget, jadi uh, ki- karena saya sendiri bermazhabkan volume price analysis, jadi kalau volumenya tidak validasi ini uh, tidak kuat, saya mengatakan ini validasinya tidak ada, jadi tingkat confidence-nya kurang kalau volume di HSG ini seperti ini. Sepertinya volumenya adalah volume kebanyakan didominasi oleh retail. Oke, ini dia Bapak Ibu. Apapun faktanya, apapun beritanya, IHSG ditutup positif 1,22. Ini nanti kita lihat, penting kita monitor di rotasi saham. Total value-nya 17,8 triliun. Ini di bawah rata-rata. Mungkin akan merah lagi. Kemarin saya lihat hari Kamis dia 20, kemarin juga hari Jumatnya kita 18 triliun, sekarang 17, atau kemarin 17 juga, sekarang 17 juga. Ini volumenya di bawah rata-rata dan transaksi juga berjalan lambat kecuali saham-saham yang banyak retailnya. Jadi gitulah. Lalu kita lihat asingnya keluar 605,8 miliar. Di mana dia banyak keluar? Di BBCA, BBRI. Tapi jago juga ya, BBCA turunnya nggak terlalu dalam. Mereka jual buang barang tapi harga tidak jatuh dalam. Mungkin mereka punya banyak, mau buang barang harus di harga yang tinggi. Mungkin juga. Lalu ada Bumi, signifikan 181 miliar, sementara asingnya net buy signifikan cuma di Antam. Ada berita apa ya Antamnya? Smelter mungkin. Ini dia alatnya Bapak Ibu, jadi ada PANI dan AMRT, nanti kita akan analisa, mudah-mudahan volume dan price-nya bagus ya. Kenapa butuh volume? Karena volume biasanya tidak bohong ya. Volume itu menjelaskan bagaimana cara saham itu bertransaksi, bergerak. Dan kalau volumenya kuat, artinya dia punya support yang kuat dan cukup valid. Kalau dia tidak terkuat, bisa jadi terjadi transaksi beli pagi jual sore. Jadi dilakukan, kalau di dalam Wyckoff itu dikatakan sebagai yang melakukan itu adalah weak hand ya, weak hand. Kita menunggu strong hand. Oke. Alert ini Bapak Ibu terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Join juga Telegram channelnya, sosial medianya silahkan di follow. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya ya. Saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 20 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham, analisa
tidak menyediakan jasa analisa saham, Bapak Ibu, nanti saya hanya akan memberikan contoh. Mudah-mudahan ini bisa ada yang bagus sehingga saya bisa membuat analisa lengkap. Kalau enggak, saya hanya akan bikin analisa ringkas saja supaya lebih fokus untuk membangun menyusun trading plan saya untuk besok. Karena kan hari ini belum tentu sama dengan besok. Tergantung kondisinya malam ini. Kalau saya analisa sahamnya bagus atau tidak bagus, saya tidak masuk. Kalaupun bagus atau dapat strateginya di ekstrim, maka saya akan ganti strategi. Atau cenderung ke taktikal lah, taktikal cara masuknya. Tadi taktikalnya caranya adalah beli buy on weakness langsung sell pas season 2-nya. Oke. Namun begitu Bapak Ibu, jangan percaya 100% apa yang saya sampaikan karena mungkin pengalaman kita berbeda, jam terbang kita berbeda, capital kita berbeda, itu yang paling penting. Psikologi trading kita tidak berbeda, lalu style kita tidak 100% sama. Maka jadikan saja sebagai second opinion ya. Jadikan sebagai second opinion. Bapak Ibu mungkin sahamnya tidak sama dengan saya, maka Bapak Ibu silahkan lakukan analisa sendiri. Bapak Ibu perlu punya namanya first opinion. Nah, first opinion ini dapatnya dari mana? Dari lakukan analisa sendiri. Alhamdulillah kemarin hari Sabtu tanggal 7 Februari kita berhasil melaksanakan workshop trading as business untuk level basic dan intermediate. Full ya, 12 orang, ramai sekali. Dan saya apresiasi karena yang datang kemarin ada yang dari Makassar, dia terbang langsung dari Makassar untuk bertemu dengan saya. Selama ini katanya cuma dengar suaranya saja. Lalu dari Surabaya ada 2 orang, dan dari Bandung juga ada 3 orang. Luar biasa Bapak dan Ibu. Ini adalah basicnya. Jadi kalau ini bisa mereset base Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa profit konsisten. Yang kita bicarakan kemarin kan adalah bagaimana caranya profit konsisten. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kelas untuk level advance-nya. Luar biasa kemarin pembelajarnya, kasusnya juga sulit sekali karena lagi kondisi market lagi susah ya. Jadi menemukan contohnya. Oke, untuk Sabtu depan tanggal 14 Februari kita ada satu lagi round terakhir, kelas terakhir untuk round 1, yaitu workshop volume price analysis level advance batch 21 sudah full. Materi sudah saya kirimkan, silahkan dipelajari. Insya Allah kita bertemu Sabtu ini. Nanti bawa pensil dan penggaris, kita akan belajar bagaimana caranya untuk trading di pasar saham Indonesia secara logik ya. Bukan secara pasti profit, tapi logik, semua itu bisa dibaca. Oke, kita menggunakan metode wake off, Bapak dan Ibu, nanti bawa pensil, kita akan latihan. Itu namanya workshop, harus ketemu di kelas. Ada yang bilang, Pak Roy, saya mau workshop wake off, tapi saya ada di luar negeri. Bisa nggak? Nggak bisa. Gimana caranya? Nggak bisa ya, jadi harus ketemu sama saya. Oke, sampai bertemu, sudah full juga. Nanti bagi Bapak Ibu yang kemarin pengen mendaftar level advance-nya atau wake off metodenya ini, belum bisa, insya Allah nanti habis lebaran kita buka lagi. Karena ini oversubscribe pesertanya. Baik, mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot-nya, linknya ada di deskripsi video. Atau scan QR logo ini ya Bapak Ibu, nanti bisa mengarahkan alamatnya ke Telegram bot DL Kuan. Lalu bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, silakan ketik help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia supaya tidak salah perintah ya. Karena ada juga beberapa orang yang mengetikkan perintah, dia tidak jalan karena setelah saya cek, saya tanya perintah apa Bu? Oh, ternyata itu perintah di bot jelita, bot tempat lain, dia salah ketik. Pokoknya di sini kalau sudah ketemu perintahnya volume price, mudah-mudahan sudah benar. Oke, jangan lupa juga ketik tutorial. Nah, ini tadi juga ada yang bertanya juga di Telegram, diskusi Telegram bot ya, jadi grup diskusi Telegram bot. Apa arti kuning-kuning? Nah, sini ada tutorialnya. Jadi kalau
sudah ada tutorialnya, lalu bertanya, biasanya saya arahkan lagi, silahkan nonton tutorialnya. Ditonton aja. Kalau sudah nonton, semoga tidak muncul pertanyaan seperti itu. Karena kalau saya jawab personal, atau saya jawab, nanti ada lagi yang bertanya. Maka solusinya adalah, silahkan nonton semua tutorial. Karena kan ini ilmu ya. Jadi silahkan aja ditonton. Kalau mau lihat, Pak, list lengkapnya ada yang nggak ada di sini. Klik aja yang logo ini nih. Ini list lengkapnya ada di situ. Ini kan tidak semua yang masuk dalam list ya. Oke, sekarang kita akan mulai aftermarket close. Langkah pertama adalah kita ketik alertnya. Jadi alert bot ini dia berdasarkan big data. Nah, dia keluar mungkin jam 10 misalnya atau setengah 11. Dia belum tentu valid pas alertnya. Dia harus menunggu market tutup. Semua data yang daily tentu validnya setelah market tutup. Maka kita harus menganalisa lagi setelah market tutupnya. Kecuali Bapak dan Ibu sudah ketemu alertnya fresh, baru alert kedua. Itu bisa dipelajari bentuknya itu. Biasanya alert pertama, lalu mungkin 2 hari kemudian alert kedua. Itu bisa langsung hajar kanan tuh. Karena sudah ada stop loss-nya, sudah dianalisa di alert pertama ya. Apa itu alert pertama? Mungkin 2 bulan atau 3 bulan dia belum muncul alert. Oke. Sekarang kita cek itu alertnya ya, ada PANI dan AMRT. Sekarang kita lihat dengan SPI Rekom. Nah, jadi langkah pertama, ya kemarin ada juga yang bertanya, Pak, saya kalau belajar bot ini dari mana mulainya? Untuk step by step melakukan analisa bisa ditonton aftermarket close. Itu urutannya berulang-ulang sama semua. Dan kalau mau detailnya, ya nonton tutorialnya ya. Jadi maksudnya apa gitu. Misal VBP maksudnya apa, silakan ditonton. Lalu kita akan lakukan screening nih. Kita cek alertnya. Setelah itu kita ketik Rekom. Rekom ini adalah quantitative trading. Dia menggunakan end of day data. Jadi kalau dia sudah keluar, dia tidak berubah lagi. Beda dengan alert robot, dia bisa keluar jam 10 pagi, jam 3 sore bisa diguyur oleh asingnya atau supply yang masuk, itu bisa batal. Masuk atau tidak valid. Kita cek sekarang dengan Rekom, screening kedua. Rekom, dia menggunakan data tanggal 9 ya. Film ini setelah suspend turun bayang, sekarang sepertinya dia technical rebound. BDD tidak ada. Inilah bukti market memang synchrate ya, artinya terkontraksi. Yang alert biasanya di sini volume price ini tidak ada muncul sinyal bagus, cuma satu saja. Dan ini harus divalidasi nanti. Lalu kita lihat di candle pattern price action ya. Kita lihat di sini ada Antam, Morningstar, lalu film, lalu MTEL PTBA sebenarnya nih lumayan. MTEL nih bisa dipantau nih Bapak Ibu potensial reversal. Tapi kan dia kalau price action tidak pakai volume ya. Jadi mungkin ini. Rocketjet, AMRT sama PANI, Cimori juga. Cimori jadi 3 ini bisa dilihat nih kayaknya Bapak Ibu. AMRT, PANI. Yang kita cari adalah saham yang confluent. Confluent itu artinya dia muncul di alert robot, muncul di Rekom, muncul ledakan volume, muncul di mana-mana. Oke, namanya confluent. Lalu kita lihat MACD ada AMRT. Lalu kita lihat di sini upper downtrend tidak ada, lower downtrend tidak ada ya. Kita lanjut dengan screening berikutnya yaitu SCR Vboom. Ini adalah screening saham ledakan volume. Tidak ada juga saham yang meledak volumenya. Bagaimana mau meledak volumenya? Memang volume transaksi kecil ya. Memang patut dicurigai bahwa yang melakukan transaksi ini, kalaupun saya tidak boleh mengatakan retail, adalah weak hand, weak. Ya, jadi bukan kalau retail nanti ini weak hand. Kalau dalam Wyckoff disebut dengan weak hand. Dalam volume price. Lalu kita cek dengan berikutnya SCR Extreme. Oh, lagi rame nih ya. Rame nih. Oke. Ya di Extreme juga tidak banyak nih Bapak Ibu ya. Sudah banyak rebound juga. Di Bimas, Ratu itu juga sudah ada. Ini Bayan nih Extreme Fear nih. Film, Extreme Fear. Nah, film ada rebound, tapi di Extreme Fear masih bisa dipantau-pantau. Tebik Extreme Fear. Ya, tidak ada yang menarik ya. Kalau ada Adaro, BBCA, apalagi Unilever. Nah, kayak gitu tuh. Biasanya saya ambil tuh Bapak Ibu ya.
BBRI, BBNI, Telkom. Nah, kalau yang kayak gitu ekstrim saya pakai, ambillah. Tapi kalau Ampere, oh sini, BSWD, nggak terlalu familiar saya dengan saham-saham ini. Jadi lebih bagus saya tunggu saja. Oke, kita lihat dengan SCR Panic. Nah, ini saham-saham yang kita cari adalah saham yang habis panik terlebih dahulu. Kita cari yang ada alert, yang ada rekom. Yang tadi ada alert rekomnya adalah Pani. Ada nggak Pani di sini? Pani nggak ada. Ini mungkin Ratu Raja ini dia habis panik terlebih dahulu ya. Ini Pani. Nanti kita cek ya. Dia ini mungkin kita cek dulu apakah dia masuk dalam segitiga. Kalau dia masuk berarti habis panik terlebih dahulu. Kita cek dengan SCR Hope. Wih, rame ya. Untuk saham-saham yang ada di zona hope ada ASA, BKSL, Bank Mandiri ya. Ini WRG masuk di hope ya. Ini saham-saham yang nggak tahu siapa tuannya nih, pengendali yang nggak tahu. Oke. Aneh juga itu. Kenapa dia bisa masuk saham Kompas 100 ya? Nggak dicek pula. Apalah ini ya. Nggak tahu lah. Nggak apa-apa. Sekarang kita ada SCR Top FF. Nah, ini tadi sudah kita bahas top foreign flow, Bapak Ibu. BBCA paling banyak dibuang sama Antam paling banyak dibeli. Kita cek dengan SCR Top Kaki. Nah, ini kita harus compare, bandingkan antara net buy asing dan net sell asing dengan hajar kanan dan hajar kiri ya. Jadi kita lihat iramanya. Ya, saham mana yang paling banyak dihajar kanan? Bumi paling banyak dihajar kanan, tapi asingnya jual. Berarti lokal itu. Ya, Antam asingnya 117, mungkin lokalnya asingnya ikut borong. Ya, itu yang di atas 100 miliar. Kalau di bawah 100 miliar saya tidak terlalu notice ya. BBCA, Bank Mandiri, BBRI itu sepertinya asing yang buang barang. Ya. Bank Mandiri, BBRI, BBCA asing sepertinya yang buang barang ya. Oke, yang hajar kiri, yang nampung retail lokal pastilah. Sekarang kita akan cek dengan SCR pullback. Ada nggak saham yang pullback? LPCK. Wow, LPCK terkait dengan rumahnya yang dari Menteri Bang Ara ya. Menteri Perumahan. Coba kita lihat VPA. LPCK. Dia pullbacknya oke atau enggak? Kan ada patternnya ya. Biasanya oke juga nih. Oh, tidak oke ya. Hipodomik. Dia masih jauh di bawah. Kenapa nggak oke? Demand-nya ada di bawah. Mungkin ada di atas, tapi kenapa tidak oke? Karena demand-nya masih ada di bawah itu. Nah, disentuh di sini. Demand-nya ada di sini. Ya. Ini namanya POC, point of control. Jadi sudah dites. Kalau dia kasih lagi kesempatan tes, di sini bagusnya nunggunya. Kalau rezeki dapat, kalau nggak usah. Ini dia ya, sudah dites. Oke, sekarang mari kita bahas composite dengan Speedo Composite. Dengan kenaikan 1,2, apa yang terjadi? Dia masih berada di zona fear. Artinya memang volumenya kecil, volume transaksi kecil, dia supply masih lebih besar daripada demand, walaupun positif ya supply-nya masih besar, apa boleh buat. Kita cek dengan Star Composite, Star C0. Ya, sambil melihat-lihat lah. Waduh, ini volatilitasnya ya. Tekanan saat kompositnya naik, tekanannya umumnya melemah ini Bapak Ibu. Finance akhirnya berbelok. Infra ini karena volatilitas jadi begini nih. Ya, kalau sektornya memang susah melihat siklusnya. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Kalau weekly untuk hari Senin kita belum valid volumenya. Jadi bisa diabaikan analisa volumenya, cuman kita lihat price-nya aja. Kita lihat dengan volume price untuk chart VPA untuk composite. Jadi memang tekanannya kuat ya. Jadi
kalaupun kita ada kesempatan turun ke bawah ini, plan saya adalah akan buy on weakness, Bapak Ibu. Jadi setiap hari itu saya beberapa saham, saya pasang order buy on weakness. Ya, kalau dapat bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tidak ngotot karena zona demand berada di bawah ini. Kok bisa dikatakan zona demand? Ya kalau nggak ada demand nggak akan naik ke atas nih ya. Pasti saham itu naik ke atas karena ada demand yang lebih besar pada supply. Dari atas sini kenapa dia turun? Karena ada supply. Jadi di bawah ini adalah demand yang mengangkat ke atas. Oke, jadi untuk volume weekly-nya kita abaikan, candle-nya hijau. Untuk daily weekly-nya sementara ini kita lihat dengan VPA Composite. Kita lihat daily-nya. Di daily-nya bentuk-bentuk begini ya. Jadi sejak hari Rabu dia sudah ada tadi yang bertanya, saya sudah kasih di ini kuning ya, ini Bapak Ibu. Ini kuning artinya low volume. Ya, terdeteksi untuk VSA, ya stylenya biasanya masuknya kecil-kecil nih low volume. Kalau yang warna abu-abu ini unidentified. Nah, hari ini dia unidentified ya, mungkin ada loka, ada read, ada weak hand, ada strong hand juga mulai masuk ya di sini. Cuman volumenya memang rendah. Apalagi? Ya, jadi kalau volume rendah, karena kalau orang lain mungkin bisa menganalisa macam-macam, tapi kalau saya volume price analysis, volumenya sudah rendah, berarti saya kurang validasi nih. Apa yang dilakukan? Wait and see. Apa yang dilakukan adalah wait and see kalau kapital terbatas. Tapi kalau ada capital, ada modal, ada cash, bisa fast trade. Artinya pas dia cucuk bawah, kita buy on weakness di sini. Nanti dia tutup gap, kita sell on strength gitu. Sementara ini ya, karena sebenarnya saya main juga nggak banyak beli jualnya. Target saya jual di sini. Ya, nutup gap, jual. Jadi saya yang punya hold sekarang berapa saham saya akan pegang. Kalau dia turun saya tambah karena masih ada cash kan. Kalau dia ke atas tutup gap, saya jual nih. Jadi yang sebelum yang nyangkut di atas ini keluar, saya mau keluar duluan rencananya. Nanti kalau dia pullback lagi ke bawah, beli lagi. Oke, kita lihat dengan VBP Composite. VBP Composite. Dari chart VBP, Bapak Ibu kita lihat di sini ada yang menahan ini sebenarnya. Jadi kalau dia cucuk ke bawah ada demand-nya mungkin dari sinilah ini. Cucuk bawah naik, jadi besok kalau ke bawah ini buy on weakness saya sampai sini. Jadi diatur aja duitnya supaya misalnya satu lot ke bawah gitu. Ini ada point of controlnya, terminalnya untuk kita pasang order di bawah sebenarnya. Misalnya satu lot paling bawah 10 lot misalnya. Ya, jadi main cepat aja karena price-nya spread-nya kecil, volumenya juga kecil relatif terhadap volume sebelumnya. Ya, jadi sepertinya ini menunggu sesuatu. Apakah itu berita MSCI, FTSE, jadi orang semua masih menunggu. Kedua, yang namanya buyback itu ngomongnya mau buyback tapi belum masuk sepertinya ya. Ya kalau mau buyback kan kalau semakin dalam kan dapat harga diskon ya, bagus lah. Di sini kita masih ada gap, lalu apa lagi? Lalu mungkin menunggu berita FTSE mungkin ya. Jadi masih menunggu lah. Danantara mungkin juga kalau mau masuk dia nunggu juga lah, nggak mau juga Danantara nyangkut di pucuk kan, pastilah. Logika saja, saya nggak tahu pasti atau enggak, tapi logikanya nggak mungkin lah. Pasti paling tepat nampung di bawah daripada beli di pucuk. Walaupun Danantara. Oke, kita lihat dengan foreign flow, PIF, Composite. Tadi foreign flow sudah kita singgung, tapi kalau kita lihat asingnya juga menurun, artinya asing juga menunggu ini. Kalau lihat profile, asingnya menunggu, ya Bapak Ibu, menunggu karena dia sudah keluar besar pasti akan ambil besar, ya. Tapi mereka kalau mau beli, ditanya apakah mau beli di bawah atau di atas, tentu asingnya juga mau beli di bawah lah. Mereka akan lihat PBV, ROI-nya, kalau fundamental, apakah rasio-rasionya murah. Kalau murah dia beli, kalau
kalau sudah saatnya. Jadi saat ini mungkin belum ya, atau saat ini dia sengaja naikkan untuk jualan. Oke, sekarang kita lihat sahamnya ya Bapak Ibu. Tadi alertnya ada 2, saya nggak tahu yang mana ini. Yang mana yang paling banyak keluar? Yang paling banyak keluar. Saya PANI dan AMRT dua-duanya nggak punya ya. Oke, kita bahas AMRT ada di sini, AMRT ada di sini. Oke, kita bahas AMRT aja ya Bapak Ibu ya. Saya nggak punya juga AMRT, kita bahas saja ya. Kita cek alert AMRT. AMRT kalau kita lihat dia tidak fresh Bapak Ibu. Hari ini, maaf, hari ini alert kedua. Kita cek dengan Speedo AMRT. Setelah kita cek alertnya, kita cek dengan Speedo Daily AMRT. Kita cek speedonya. Speedonya berada di zona grid, artinya demand-nya saat ini terdeteksi lebih besar daripada supply. Kita cek weekly-nya, walaupun belum valid ya, Speedo AMRT. Jadi untuk weekly tentu validnya hari Jumat, tapi saya mau cek aja dulu. Oh, netral. Berarti daily-nya jalan duluan nih, ya. Daily-nya jalan duluan, bagus ya. Dan takutnya ya kita harus cek ya. Harus cek. Berarti move daily-nya. Kita cek dengan star AMRT, lalu kita lanjut rotasi saham AMRT. Kita lihat agak ramai ya, botnya lagi ramai. Kalau lihat rotasi saham untuk AMRT, relatif composite yang naik 1,2 ya. Jadi IHSG-nya naik 1,2. Nah, AMRT-nya naik juga. Jadi lihat jarak antar bintangnya terjadi akselerasi, dan akselerasinya bertahap nih dari 2 hari yang lalu. Naik, menguat ya. Nah, terserah IHSG mau negatif atau positif, AMRT-nya konsisten. Sekarang dia berada di zona grid relatif terhadap komposen, artinya dia outperform. Nanti Bapak Ibu cek weekly-nya lah. Tapi nggak apa-apa lah ya, W-star AMRT. Weekly-nya bagaimana? Saya pengen tahu, karena mungkin dia mainnya di weekly. Karena weekly-nya tadi speedometernya kan netral. Apakah habis panik terlebih dahulu untuk di weekly? Ya. Kalau AMRT dalam definisi seperti ini kita katakan sebagai saham yang habis panik, terbitlah hope. Ya. Karena dia berada di zona panik dan arahnya sekarang dia menuju hope. Daripada Bapak Ibu nanti belinya kalau dia sudah grid, mungkin untuk weekly-nya dia masih di bottom. Cuman penentuannya apakah layak beli atau tidak, ya harus price dan volume ya. Oke, kita cek langsung dengan chart VPA monthly AMRT untuk melihat pattern-nya. AMRT ini pakai chart paling besar yaitu monthly. Oh, siklusnya sudah selesai nih Bapak Ibu. Rapi sekali. Akumulasi, marking up, distribusi, ini utat. Utat monthly. Bayangkan terjadi utat di monthly. Jatuhnya pasti dalam. Nah, kita harus tunggu ya. Hati-hati nih Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat, kalau dia ini marking up, distribusi, marking down, kita harus cari demand zone-nya. VBP, monthly, AMR. Saya nggak tahu karena nggak pernah pegang ya. Wah, jauh ya. Oh, nggak jauh juga sih. Di sini sih kalau kita lihat. Oh, paling bawah ini. 600 jauh. Tapi kalau ini 1200. Masih fresh ini. Kita lihat dia 1200 sampai batas inilah. Marking up, distribusi, marking down. Biasanya dia akan kejar yang bottomnya ya. Supaya siklus wake off-nya sempurna. Karena dia ada ini. Uptrust. Utat ya. Utat di monthly, bayangkan. Itu jatuhnya nggak tanggung-tanggung tuh kalau wake off-nya. Kita lihat dengan VPA AMRT. Jadi realistis saja ya Bapak Ibu. Ini weekly-nya. Weekly-nya masih sebenarnya dia adalah downtrend ini Bapak Ibu. Jadi ini takutnya saya kalau pegang naik ke atas kena ke 2000 sekian ini orang nyangkut di sini akan keluar nih. Supply-nya kuat. Lalu ini weekly ya? Daily. Kita mau lihat weekly dulu. VPA weekly AMRT. Itu saya nggak lihat asal
nyeblak aja. Weekly ya, di sini ada utatnya nih. Ini marking down. Nah, ini kalau kita lihat ya, dia coba bentuk segitiga dan dia coba ini kalau spring ya. Jadi mungkin kalau lihat targetnya bisa sampai 2300 itu lepas dulu lah. Atau ini Bapak Ibu tarik garis pakai trailing view, kena di garis ini berapa ya, ini itu jadi target. Ini tarik garis. Nah, ini kena ke atas ini berapa, itu targetnya ya. Ya. Stop lossnya di bawah hijau atau di bawah ini sajalah. Soalnya kalau tadi weekly-nya nggak bentuk itu ya, oke, ini mandinya. Kita lihat dengan VPA AMRT tadi. Iya. Jadi tadi 2000 berapa ini? Oh, di sini. Kalau weekly-nya targetnya 2000 di sini, kalau daily malah sangat tipis nih. Sebab di sini ada yang nyangkut juga. Volumenya tidak terlalu gimana-gimana ini. Mungkin lebih bagus Pani, tapi ya, dan dia cun juga. Berarti ini ada yang profit taking nih. Kalau mau tahu cun itu apa, nonton tutorial VPA ya Bapak Ibu. Nah, ini ada warna biru, dia namanya cun. Ini berarti ada yang jualan juga. Mungkin di sini ada supply. Ini ada supply orang yang nyangkut, yang 1.500, orang 2.000 ini begitu kena di sini mereka jualan nih. Kita cek dulu ada nggak supply-nya di situ, supply zone. VBP AMRT. Oh, ini. Ini yang mulai bulan November tuh warna kuning-kuning ini. Itu supply itu. Ini yang panjang hijau ini tarik garis, oh kena ya. Mungkin karena yang warna hijau tebal ini cucuk, supply-nya masuk, maka dia menjadi cun. Nah, ini ke atas ini ada supply yang kalau besok dia naik ke atas, mungkin ada yang guyur ya untuk level ini. Atau kalau di atasnya lagi, kalau dia berhasil lewat naik ke atas, ini supply zone-nya nih. Ya, ini rejection. Nah, jadi supply zone-nya di sini, mungkin kena di sini bisa exit karena orang-orang yang nyangkut di situ akan keluar. Agak rentan juga. Spread-nya tinggi tapi volumenya ketemu dengan supply zone. Oke, kita lihat lanjut dengan wave AMRT. Kalau wave-nya belum juga ya Bapak Ibu. Lihat ini zigzagnya masih belum ya. Jadi warna hijau ini harus mengalahkan dia. Mungkin dia pullback dulu, naik. Kita butuh low high high low higher high dan divalidasi oleh wave. Oleh wave volume ya. Jadi baru low, high, kita butuh pullback, higher high. Nah, ini yang kita tunggu baru bisa mengatakan terjadi perubahan wave. Hari ini asingnya hajarkan saham di sumber Alvaria Trijaya ini juga kecil aja Bapak Ibu. Hajar kanan 1,7 miliar. Memang kecil, apa boleh buat ya. Transaksinya kecil. Lalu kita cek dengan DOM AMRT, datanya sudah masuk belum? Luar biasa nih asingnya. Dari rasio asingnya 31. Oh, ini harus kita pantau ya. Harus kita pantau bagaimana asing masuk AMRT. Oke, hari ini 31%. Maka kita lihat bagaimana asingnya terhadap AMRT dengan perintah PIV AMRT. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk sumber Alvaria AMRT. Lah, asingnya masuk nggak besar sebenarnya, 28,97, tapi memang volume transaksinya memang kecil. Jadi dengan asing yang masuk cuma 28,97 ya udah 30%-an rasionya. Nah, ini kan dia kalau pullback Bapak Ibu bisa tunggu di 1835 ya, dia tunggu pullback untuk naik ke atas lagi, atau kalau dia ke atas hati-hati di sini ada supply. Jadi besok buy on weakness saja. Kalau memang mau masuk jangan hajar kanan di saham ini. Kita tunggu pullbacknya di level-level S ini. Sebabnya kan kita menunggu itu low, high, high low, higher high. Kalau ini sudah terbentuk, nanti baru kita punya pattern. Kalau enggak beresiko, soalnya di atasnya ada pattern supply. Ya, kalau mau change of character
selling climax, auto rescent, dia harus ada secondary test dulu. Dia harus dites low ini sama oleh dia. Sekarang saya belum menemukan ada secondary test atau retest di AMRT. Jadi waspada juga. Lalu kita cek dengan tren AMRT. Untuk AMRT trennya sudah berubah ini. Kalau lihat ini sudah menjadi hijau, golden cross juga. Overvalue kalau kita percaya dengan ini ya. Hati-hati ada disclaimer. Di atas ini ini ada banyak supply zone ini Bapak Ibu sebagai resistant. Kalau ke atas dia akan exit ini. Yang kuat nih supply become resistant, support become resistant, become support lagi, become resistant lagi nanti. Ya, di atas ini banyak resisten ya. Oke. Jadi memang zona-zona begini kritikal nih. Oke. Apa yang dilakukan? Kalau mau masuk jangan banyak-banyaknya Bapak Ibu. Dia memang sudah menguat, tapi kalau mau menguat kita menunggu low high, dia retest dulu ke bawah. Mungkin di sini juga bisa tunggu baru naik lagi mudah-mudahan. Dia butuh, kalau di change of character kita butuh auto reaction. Mudah-mudahan dia kasih ya. Takutnya dia selling climax, auto reaction, ini merah ini secondary testnya cuman segini. Agak bahaya kalau begitu. Karena dia naik ke atas volumenya nggak besar itu. Kalau bisa selling climax, auto reaction, secondary testnya pas naik ke atasnya besar. Kita cek dengan PWS AMRT. Nah, ini juga kita perlu tes. Oh, udah jadi sudah terjadi perubahan ini Bapak Ibu, jelas ya. Lihat bagaimana cara dia berubah, udah hijau, mungkin besok kalau ada hijau satu lagi maka akan ada sinyal buy dia di sini. Oke, jadi kalau kita lihat ini sudah bisa early entry, tren sudah berubah ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia tren berubah, besoknya akan ada sinyal buy kalau dia masih up ya, masih bullish. Cuman memang tidak terdeteksi ada akumulasi. Buktinya di sini zona yang flat dan netral. Oke, kita lanjut dengan saham berikutnya, yaitu PANI. Alert PANI. Ini singkat saja ya Bapak Ibu. Kalau berminat silakan lihat detail. Jadi lihat detail seperti AMRT. Sekarang PANI ini Bapak Ibu saya juga nggak punya. Dia kurang dari 1 bulan. Mungkin dia tidak fresh. Kita cek dengan Speedo PANI, speedometer daily-nya, tapi dia netral Bapak Ibu, artinya supply and demand sama kuat. Dari power speedometer sih kelihatannya AMRT dia sudah di grid ya, sementara PANI supply sama demand-nya sama kuat. Kita cek dengan star PANI. Dia ada pembelokannya kuat juga ini, akselerasi ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok dia masuk ke dalam hingga kita sebut sebagai habis panik terlebih dahulu. Kita cek dengan VPA weekly PANI. Kita lihat dulu struktur PANI ya pakai weekly. Sama ini Bapak Ibu. Ini sudah wake off-nya sudah selesai, marking up, distribusi marking down. Maka sini dia akan mantul. Untuk kalau dijebolin balik lagi lah. Ini ada demand zone di bawah ini ya. Dia bisa ke bawah sini. Oke. VBP weekly PANI. Di manakah kalau dia seandainya mau selesai? Ini dia, kita tunggunya di sini ya. 6.000. Berapa ya? 6.000. Jadi dia kalau di sini barulah balik kembali si PANI ini ya. Strukturnya selesai. Nanti pasang stop loss karena di atas ini ada lagi struktur 2000-an ya PANI. Sekarang kita lihat dengan VPA PANI. Jadi kalau lihat PANI ini Bapak Ibu, ini the best time for selling, second chance to sell, atau ini the best time for buying, selling, ini second chance to sell, lalu dia jatuh, pullback. Ini volumenya lebih bagus. Volumenya dia mengatakan kalimat fall up. Demand-nya bagus. Ini low, ini high. Ini high low, retest. Ini high high. PANI lebih bagus ya kalau dari struktur. Soalnya dia tes, masuk ke atasnya volumenya bagus gitu. Beda dengan tadi AMRT.
Ya gitu. Jadi kalau kita membaca, kita melihat change of character, kita break sini, dia break ada low, high, high, low, high, high. Nanti ini mungkin target sampai di atas, cari supply zone, exit lah. Oke, ini juga bagus nih. Jadi Pani dengan AMRT, kalau lihat chart daily-nya lebih bagus Pani ya. Dari volumenya, pattern-nya. Ya. Kalau nggak punya dua-dua ini enak ngomongnya. Kalau yang punya kan berharap sesuai dengan kondisi ya. Kalau nyangkut doanya naik. Kalau baru punya satu lot berharap turun dulu. Masing-masing punya doa berbeda-beda. Sekarang kita lihat dengan foreign flow, PIF, Pani. Wow. Kalau kita lihat Pani, asingnya konsisten beli nih Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya sementara lebih menarik Pani, walaupun tadi kalau kita lihat lebih banyak ya. Jadi lebih banyak keluar di rekomnya AMRT. Tapi Pani yang lebih bagus. Asingnya juga net buy 48,9 miliar. Dalam 5 hari dia 61 miliar net buy. Dalam 20 hari 171 miliar net buy. Dalam 60 hari 246 miliar net buy. Dalam 100 hari 264 miliar net buy. Dan dia konsisten nih. Ada fluktuasi, tapi dia konsisten naik gitu hijau terus. Jadi kalau Bapak Ibu besok dia turun ke 9.250 itu bisa beli ya. Kalau dia pullback begini kan, kalau kesempatan masih gitu bisa nih. Tapi ini ada gap kan, dia akan ngejar nutup gap dulu itu. Ya ini kalau kita lihat patternnya, gapnya tutup ya. Ya, jadi kalau stop lossnya ada dua level di sini sama di sini. Ini ada tesnya dua, jadi salah satunya jadiin stop loss. Asingnya konsisten masuk dari kemarin juga, hari ini meningkat ya. Pani ini asingnya ini Bapak Ibu support. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah nanti kita bertemu kalau ada ini bertemu lagi di analisa lainnya kalau ada yang menarik untuk dibuat videonya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.